Ya, halo para pemirsa King Gallery Channel. Perkenalkan tentunya saya dengan Chong Hendra, owner dari King Gallery. Jadi melihat dari perkembangan kemarin mengenai 3 sales dari King Gallery, ada Anggia, ada Ica, dan juga Rahani, ya masing-masing memiliki karakter-karakter yang memang spesial ya kalau menurut saya ya. Kalau Anggi bisa dibilang karakter sales yang cukup ngotot, ya cukup kompetitif dan juga punya jiwa kompetisi yang baik, ya. Itu kalau penilaian saya tentang Anggi, ya. Kalau untuk Ica sama nih, ya hampir mirip, cuma memang beda usia, itu aja. Ya, Ica pun juga tipikal sales yang cukup ngotot juga, ya, dan juga nggak mau kalah yang pasti, ya. Jadi seru nih pemirsa kalau terjadi penjualan, apalagi kemarin ada kasus bentrok, itu saya melihatnya ya dari segi positifnya sih seru, kompetisinya jalan ya, dimana saya bisa melihat bahwa setiap sales yang di King Gallery itu memang haus jualan, haus juga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemirsa. Nah yang terakhir untuk sales saya untuk yang Rahani ya memang karena memang jam terbangnya juga belum begitu lama ya, tapi anak ini memiliki mental yang cukup baik ya dalam bekerja, khususnya menjadi seorang sales ya. Kalau saya lihat juga mau belajar ya, anaknya mau belajar ya, di samping dengan segala kekurangan-kekurangannya sedang diperbaiki ya. Jadi di episode kali ini pemirsa akan melihat bagaimana serunya penjualan yang memang terjadi di real di lapangan ya. Ada bentrok, ada yang namanya solusi juga tentunya yang harus tentunya saya berikan kepada mereka semua gitu. Jadi saksikan terus keseruan dari tim King Gallery, bagaimana berjualan, bagaimana dramanya, bagaimana serunya, tentunya akan dikupas tuntas di episode kali ini. Aduh gila, capek banget, panas banget di luar ya guys. Ya biasalah ya kan, banyak banget customer yang datang, otomatis pasti kita harus melayani dengan baik ya kan. Udah selesai, abis ini saya langsung mau ngobrol-ngobrol sih di ruangan sales King 2 sambil ya ngadem juga lah ya, karena di luar udah panas banget. Kalau masuk ke dalam ruangan sales kan jadinya dingin gitu kan kepala, apalagi nanti sambil ya ngobrol lah sama Anggi, tukar pikiran kayak gitu ya. Aduh, panas banget sih di luar, ya ampun. Ngadem dulu lah di sini. Aduh, ngapain sih kesini? Ruangan jadi penuh, bawa asem lagi. Dih, masalah gitu. Woi, biasa aja dong, gak usah sampai banting-banting pintu. Emang ini ya lo. Kesel banget deh hari ini. Gue lagi enak-enak nih diem di kantor, ya kan? Tiba-tiba manusianya nyebelin satu dateng ke ruangan gue. Ya gue males banget dong harus satu ruangan sama dia. Alhasil gue keluar dong. Tahu-tahu pas gue keluar, padahal gue enjoy aja dan santai aja, dia yang keributan sendiri. Masalah tutup pintu aja jadi ribut. Kenapa sih ribut mulu? Kenapa lu nggak suka gue banting pintu? Ya nggak suka lah, lu nggak ada etikanya banget. Apa urusannya sama lu ya? Gue mau banting pintu kayak gue mau balikin kursi kayak gue mau banting meja kayak apa urusan sama lu? Lu ngapain? Gara-gara kemarin gue SPK. Gue bingung sama itu orang. Masa gue masuk ke dalam nih, ke dalam ruangan sales, terus dia tiba-tiba langsung melengos gitu aja, terus keluar. Dan dia gebrak pintu juga lagi. Dia ada masalah apa sih sama gue ya kan? Orang gue masuk juga baik-baik, tapi dia malah kayak gitu sama gue, sensi banget. Gue juga bingung sih dia kenapa. Hah, ngapain gue jengkel? Lu logika aja lah. Sekarang siapa sih? Lu punya akal kan? Lu tahu kan mana yang benar, mana yang salah? Kalau lu di posisi gue, lu bakal gimana? Aduh capek banget. Gue udah jalanin aktivitas banyak banget ya. Dari video, dari iklan, sampai ke layanan customer juga tadi ya guys. Kira-kira di sini enaknya ngapain ya? Coba gue main ke ruangan Mbak Anggi ah. Siapa tahu di sana ada Mbak Anggi dan ada Mbak Ica, dan siapa tahu dia juga pengen cerita sama gue, curhat sama gue ya kan. Ya mungkin nantinya itu akan jadi bahan gue buat kompor-kompor mereka kali ya. Lihat aja nanti selanjutnya. Duh di luar panas banget ya. Gue mau ngadem coba di ruangan Mbak Anggi. Ada apaan tuh? Wih, kayaknya nih ribut besar nih si Anggi sama si Ica. Pasti gara-gara SPK Audi. Dia mukul-pukulan dong. Ya Allah, gimana dong? Tapi dia tuh kayaknya mau keluar. Gue harus ngumpet dulu nih sebelum gue aduin ke Pak Hendra.
Lah di sini kantor gue juga lah, masalah lah. Ya lu Kalau punya misalnya kantor kayak di gini, sana ya, gue cuma tutup pintu doang, lu masalahin lu tutup kenapa pintunya sih? kalau biasa sih. Ya udah biasa aja, nggak usah nggak ngegas. usah dorong-dorong lah. Ya udah lu juga jangan banyak bacot. Gila kali. Akhirnya kan jadi huru-hara tuh di ruangan sampai orang-orang mungkin kedengeran tuh kita ribut. Ah udahlah balik aja di King 1. Gila di sini. Kayak jelas banget si Anggi. Oke, kalau kita bedah lagi kasus yang kemarin, ada customer Ica yang datang ke King Gallery, ya kebetulan memang repeat order dari King Gallery, ya yang bisa dibilang sudah dari tahun 2020 ya pemirsa. Kita datang berminat untuk ngambil Audi A8-nya King Gallery, ya yang bisa dibilang mobil ini cukup antik sekali, karena kebanyakan yang keluar itu Audi A6, A3 dan juga A4, ya dan kebetulan kita pegang Audi A8 dan tahun 2009 dengan kondisi yang begitu bagus. Nah, customer Ica datang ke kantor dan kebetulan dilayani oleh Ica dan juga dilayani oleh saya. Dan pada saat dilayani, tentunya Anggia tidak ingin kalah, ya ngotot untuk menelepon customer juga yang RO, ya dan itu pada saat itu sedang terjadi negosiasi dan juga terjadi dealing. Disitulah Anggia mengabarkan saya bahwa kok mobil sudah di DP. Nah, tapi sayangnya kan saya juga sudah dealing dengan customer dari Ica. Ya, jadi mau tidak mau Anggia harus berbesar hati, DP-nya dikembalikan dan pemenangnya customernya Ica. Tapi untuk kasus ini memang perlu akan saya kumpulkan kembali tim sales King Gallery. Bagaimana rule-nya akan kembali saya serahkan kepada mereka. Jadi tonton terus keseruan dari penjualan di King Gallery. Tentunya hanya di King Gallery Channel. Tapi itu kenapa sampai ribut besar banget ya? Pasti masalah kemarin tuh, yang masalah si SPK itu. Kayaknya ini cocok banget deh buat jadi bahan gue, ya kan? Dan juga kayaknya ini nggak bisa didiamin sih. Kayaknya gue harus ngadu nih ke Pak Hendra, ya kan? Siapa tahu nanti bakalan jadi ribut besar dan dia akan jadi diomelin sama Pak Hendra dan gue dipandang baik sama Pak Hendra. Pak. Ada apa sih Rani? Kamu masuk gak ketok-ketok dulu, main masuk aja bikin saya kaget. Maaf Pak, maaf. Kenapa, Saya juga kenapa? kaget soalnya. Itu si Mbak Ica sama si Bu Anggi berantem Pak. Waduh, berantem kenapa? Gak tahu saya, kayaknya ini masalah SPK yang kemarin deh. SPK kenapa yang kemarin? Saya nggak tahu juga. Tadi dia pukul-pukulan di samping. Ah, pukul-pukulan? Iya. Yaudah kamu keluar, ntar saya panggil dia. Iya, baik Pak. Oke. Nggak ada aja pukul-pukulan. Ini sih nggak bisa dibiarin nih. Coba deh, saya panggil deh. Udah pecah begini. Kebetulan banget memang mau meeting dengan mereka. Saya panggil Ica dulu deh. Kenapa harus berantemnya? Ica, Iya, Pak. tolong ke ruangan saya, Cak. Saya tunggu ya. Pak. Ya. Gue dipanggil sama bapak lagi, tumben-tumbenan gitu kan bapak manggil gue. Pasti dia ngomong yang aneh-aneh nih, pasti gara-gara dia nih ngadu-ngadu ke Pak Hendra. Masalah, ya gue juga nggak tahu sih masalah apa yang ada di dalam diri dia sampai dia kayak gitu sama gue, sampai ngadu-ngadu sama Pak Hendra. Gue juga bingung. Ya udahlah. Ya, masuk. Ya, Cak, sini, Cak. Saya dengar tadi ada pertikaian antara kamu dengan Anggia. Ada apa sih sebenarnya? Oh itu, nggak tahu, saya juga bingung sama si Anggi. Tiba-tiba pada saat saya masuk ke dalam tuh dia keluar terus banting pintu. Wah nih, mumpung ada Bu Anggi nih kasih tahu. Mbak Ica soalnya lagi ngadu tuh di sana. Bu. Kenapa? Kamu nggak tahu? Apaan sih? Ngomong aja langsung depan. Kesel banget kayak tuh di dalam. Mbak Ica lagi ngadu sama Bapak. Ngadu apaan dia? Gak tahu, coba deh kamu lihat deh, kamu samperin. Gila sih, nggak gentle banget tuh orang. Nggak bisa nih, thank you ya. Iya. Dan alhasil apa? Akhirnya kita berdua dipanggil sama bapak. Dan alhasil juga si Mbak Ica itu ngadu sama bapak.
semuanya, semua problem yang mungkin kita hadapin itu, yang kita alamin itu dia langsung ngadu ke bapak. Lah kalau menurut gue, lu punya masalah sama gue ya lu kelarin sama gue, nggak usah ngajakin orang sana orang sini, butuh pembelaan sana sini, nggak perlu. Lu nggak punya mental apa buat ngadepin gue. Makanya kalau nggak punya mental, jangan cari gara-gara deh sama gue. Dan menurut gue juga nih, setelah kita dipanggil itu dan akhirnya dia pun ngefloor, dia pun ceritain apa yang terjadi. Alhasil bapak memberikan solusi untuk kita ke depannya seperti apa. Ya, masuk. Kenapa, Nggi? Kalian kenapa sih? Anggi masuk kamu gerutu. Anggi mau masuk, mau ada apa? Saya lagi ngobrol sama Ica. Katanya saya dengar sih barusan katanya Mbak Ica ada ngadu sesuatu ya Pak? Di, kapan gue ngadu? Gue juga dipanggil di sini. Aduh, kalian tuh kayak anak kecil ya. Lo kok nyolot sih? Saya- Gue ngomong baik-baik ya nuduh. Boleh nggak diam dulu? Bilang ya diam dulu. Jangan pada berantem deh di ruangan saya. Kalau mau berantem di lapangan aja. Mau? Saya masuk ke ring tinju berdua. Dih, maksudnya apa coba? Dia malah nuduh gue sekarang. Dia dipanggil gara-gara gue ngadu-ngadu. Gue mana pernah sih ngadu-ngadu ya kan? Gue juga bingung gue kenapa dipanggil. Malah gue mikirnya dia yang ngadu-ngadu sama Pak Hendra. Makanya gue dipanggil. Aduh, gue gak tahu deh gimana jalan pikirannya sampai dia kayak gitu sama gue. Mau? Kalian saya adu di ring berdua di ring tinju. Hah? Kok Bapak jadi Hollywood sih ngomong? Ya abisnya kalian berdua datang-datang udah teriak-teriak di ruangan saya gitu loh. Sekalian aja di ring tinju kalau mau. Gitu loh. Boleh nggak? Jangan pada panas dulu kepalanya. Ya, sama hatinya jangan panas dulu. Ada apa sebenarnya? Saya mau cerita dulu. Saya dapat laporan. Tentunya bukan dari Ica, makanya saya panggil Ica. Saya mau denger dulu dari Ica. Tiba-tiba dia masuk. Kalian kenapa berantem gitu loh? Ada apa? Jadi sebenarnya tadi tuh saya habis main ke kamar Pak. Hmm. Saya masuk ke ruangan sini karena saya dari luar kan panas, pengen ngadem dulu ke dalam. Nah ada Anggi di dalam. Nah pas saya masuk ke dalam, tiba-tiba si Anggi keluar kayak nggak seneng gitu. Terus gebrak pintu. Tuh kan guys, akhirnya mereka dipanggil juga ya sama Pak Hendra. Duh, gue puas banget deh mereka dimarah-marahin sama Pak Hendra ya kan. Dan di next kayaknya gue bakalan jadi lebih ini lagi deh, karena gue nggak pengen mereka ada di sini dan gue nggak pengen saingan gue lebih banyak lagi. Ya semoga aja gue bisa nyingkirin mereka satu persatu ya, dan gue bisa jadi nomor satu di sini mungkin. Enak juga ya jadi kompor-kompor orang, dan lihat aja nanti. Ya jangan-jangan dia mau ke toilet, ya kan? Dia kebelet berak gitu loh. Enggak, itu mah dia nggak suka sama saya Pak. Orang kalau kebelet mah dia langsung aja ke toilet. Ya kalau dia suka sama kamu mah dia lesbi, Ica. Gimana sih? Nah, nggak gitu juga kali Pak. Boleh nggak ngomongin nggak usah panas-panas nih? Saya udah coba mencarikan suasana, tapi kalian semua emosi-emosi di sini nih. Ya, di sini kita mau clearkan, oke? Tadi kamu masuk, Anggi keluar, nggak sengaja gebrak pintu. Iya. Oke, udah selesai itu gimana? Ya dia nyolot. Saya kasih tahu dia malah nyolot. Kan dia udah keluar, kok dia nyolot? Lah, dia masuk lagi Bapak. Oh, Dia masuk nggak lagi. kebelet berak, tapi dia Oh. memang masuk ke dalam lagi. Iya. Kayak nggak seneng gitu sama saya. Masuk lagi. Anggi kenapa marah-marah tadi? Gebrak meja, Iya. gebrak meja lagi. Iya, Banting emosi pintu. aja sih sebetulnya kok. Padahal saya juga nggak ngapa-ngapain. Terus Emosi kenapa? Sebenarnya ada masalah apa? Pasti kan ada akarnya nih. Masalahnya apa? Siapa yang mau cerita dulu? Mungkin Anggi masih sensi sama saya Pak gara-gara kemarin saya spek Audi. Lah, Jadinya dia sensi kenapa nih? Enggak sih, kalau menurut saya kok ini sangat-sangat nggak fair sih menurut saya, karena kan kita udah punya rule aturan main. Kita tahu harus sepatutnya atau selain itu seperti apa. Memang ada case yang menurut saya nggak masuk akal dan nggak fair aja sih kemarin waktu saat kejadian dealing mobil Audi. Posisinya kan customer saya udah DP duluan, terus kenapa Koko pun meng-approve yang Mbak Ica gitu. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Ketika yang namanya customer kamu tanda jadi, itu posisi memang saya sudah dealing agreement dengan customernya Ica. Ya, walaupun memang belum masuk tanda jadi, tapi sudah dealing agreement. Artinya saya sudah dealing. Dan dia sudah datang jauh-jauh dari Kerawang ya kalau nggak salah ya. Ya, dari Cikarang gitu loh. Dan memang pada saat itu posisi saya yang layanin. Oh, bagaimana saya mungkin membatalkan orang yang sudah jauh-jauh datang dan sudah dealing. Dan saya memberitakan itu. Tentunya kan saya menghargai orang yang datang kemari ya. Ini pola pandang saya. Oke, itu yang pertama. Nah, maka dari itu, saya pun juga sudah mendengar ya sedikit cerita ini tentang pertengkaran kalian. Ya, makanya tepat nih waktunya Anggi masuk ke sini. Ada baiknya kita buat aturan main lagi deh. Karena bagi saya kan, siapa yang jualan, ya sudah bagus bagi King Gallery dong.
Betul nggak? Nah, aturan main ini mau seperti apa? Saya serahkan ke kalian. Ya, tapi sebelum kalian jawab, bagaimana kalau menurut saya hematnya begini. Ketika yang namanya ada customer itu datang, bebas kalian minta supporting saya tentunya. Betul ya? Apabila ada terjadi bentrok, tolong informasi lebih dulu. Nah, kalau ada informasi contoh Anggi tamunya masuk ke sini, Ica kasih tahu, "Pak, saya mau DP nih customer saya mundur di situ." Artinya biarlah Anggi dan Ica berurusan untuk berkoordinasi agar lebih fairnya seperti apa. Kabar saya begitu ya. Apakah mau by DP ataukah memang dibelain dulu yang sudah datang, diberikan kesempatan dulu sampai dia nggak jadi baru masuk yang tanda jadi. Kadang memang orang datang ya sudah jauh-jauh ke tempat ini ada hope, harapan untuk beli mobil. Betul ya? Dan pada saat itu Anda layanin. Nah, tentunya bahasa-bahasa apa sih yang mesti dikasih tahu ke customer? Apakah perlu dikasih tahu, "Pak, boleh Pak ditanda jadi agak cepat karena memang sudah ada yang mau tanda jadi." Kita buy yang namanya tanda jadi atau DP ya. Nah, saya balikin lagi ke kalian. Seperti apa bagusnya? Karena bagi saya, Ica jualan, Anggi jualan, Rani jualan, ya King Gallery jualan. Cuma kan saya tidak mau kalian bentrok. Berantem hanya karena berkat gitu loh. Maka perlu dikelirkan gitu loh. Bukan berarti Anggi nggak terima atau bukan berarti Ica nggak terima. Makanya butuh dikelirkan. Inilah posisi saya mengkelirkan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman dan besok-besok jualannya pun juga lebih sehat. Coba bagusnya seperti apa? By DP masuk duluan aja sih kok. Kalau kamu bilang BDP masuk duluan, whatever itu, mau saya sedang bantu layanin atau mungkin Ica sedang ke ATM berjalan, ya artinya kan kadang-kadang kan sudah di-link lagi ke ATM, tiba-tiba Ica customer-nya Anggi masuk tanda jadi atau customer Rani masuk tanda jadi, berarti tidak bisa dijual ke customer-nya Ica yang sedang mau ke ATM. Setuju? Tapi Ya. semua lagi mungkin balik lagi ke informasi ya, karena kan kita di lapangan kadang nggak tahu udah DP atau enggak. Takutnya pada saat udah di-link sama customer, saya nggak tahu nih posisi customer Anggi udah DP duluan. Oke. Nggak tahu posisinya, misal nih Pak. Nah, saya tetap main dengan sepenuh hati dong pastinya buat ngedapetin SPK saya gitu kan. Nah, tiba-tiba customer saya juga DP juga. Nah, ini posisinya customer saya udah lihat mobil, tapi posisinya Anggi customer belum lihat mobil. Tapi berani DP. Tapi udah berani DP. Oke, berarti gini aja saya tengahin. Saya setuju yang Anggi bilang by DP masuk ke depannya. Tapi perlu ada syarat dan ketentuannya. Artinya apa? Ketika yang namanya lihat temennya sedang contoh mobil Velfire ya, Ica sedang layanin Velfire. Anggia harus informasi ke Ica apabila memang punya customer Velfire yang mau DP. Cak, saya ada yang mau DP. Jadi tolong informasi ke customer-nya mana lebih dulu uang masuk. Nah, jadi Ica pun juga punya ancer-ancer untuk bisa mengepus. Demikian pula Anggia. Contoh Anggia punya customer Velfire. Ya, Ica kan punya prospek pasti nggak dalam sehari dong. Ya, dan memang sedang ngepus mau DP. Kebetulan sedang mau DP. Nah, tolong informasikan ke Anggia. Gi, saya customer saya ini sedang mau tanda jadi. Aduh cepat aja ya. Sehingga Anggi bisa bertindak dengan cepat juga. Whatever, walaupun ada dengan saya pun juga, ada nggak ada saya berarti nggak ada masalah. Yang penting sudah diinformasikan. Jadi prinsip tadi masukan Anggi, saya setuju. By DP masuk ke depannya, masukan Ica pun juga saya setuju. Bagaimana kalau sedang lain Pak Laini, berarti harus diinformasikan. Nah, bagaimana kalau tidak diinformasikan? Terjadilah tanda jadi secara brutal, bukan brutal, main masuk saja. Nah, kalau misalkan posisinya satu nggak masuk, kerja gimana dia bisa tahu ada customer atau enggak? Oke, maka perlu untuk dikonfirmasi. Ya, ke grup sales ataupun juga telepon ke salesnya. Saya ada yang mau tanda jadi, kamu ada tamu nggak? Kalau nggak ada, clear, selesai. Gitu. Informasi saja kan semuanya berada di Jakarta kan. Ya, mudah dikomunikasikan. Intinya komunikasi. Intinya komunikasi dibangun. Saya harap ini bukan jadi masalah lagi depannya. Setuju ya? Tapi syaratnya komunikasi. Kalau tidak komunikasi seperti apa? Kalau nggak ada komunikasi. Contoh nggak ada komunikasi nih. Ya, Anggia datang tamunya. Sudah dilayani contoh sama saya juga. Ya, tiba-tiba sudah di-link dan sedang proses mobile banking. Atau sedang nunggu di transfer. Kadang customer nunggu transfer ya. Ica masuk, jebret. Pak, saya sudah tanda jadi. Bagaimana seperti itu?
Kalau belum informasi mungkin, apalagi kalau misalkan baru DP doang belum lihat mobil, mungkin case by case. Kalau memang sekiranya udah dealing di lapangan yang memang udah lihat mobil. Ya, contoh misalkan tidak ada informasi, Iya. ya masuk tanda jadi, Ica lagi layanin, sudah mau jadi, tapi lah sedang tanda jadi, nunggu saudaranya transfer. Itu bagaimana? Tidak ada informasi. Bisa juga dong, tiba-tiba Anggia terima telepon Velfire, betul nggak? On the spot hari itu juga, memang nggak ada rencana pakai Velfire, tapi ada orang telepon langsung tanda jadi. Bagaimana itu? Ya tetap berpatokan pada awal sih, tetap masuk tanda jadi duluan. Oke. Case close. Hal ini akan saya bawa ke forum. Ya, tentunya kita akan bawa ke forum, menentukan voting bagusnya seperti apa. Tapi inti dasarnya, mana yang tanda jadi lebih dulu, itu akan kita ambil. Tapi syarat tentunya apakah perlu ada atau memang saklek? Yaudah, B tanda jadi, nggak peduli mau sedang di nego, nggak peduli memang sedang nggak ATM. Ya, artinya B tanda jadi. Ya, tentunya hal seperti itu mesti diinformasikan. Ya, karena akan menimbulkan efek yang tidak baik. Customer bisa komplain. Iya dong. Sudah datang, sudah lihat, mau ke ATM, Anda bilang sudah tanda jadi. Ya, berarti kan pasti komplain keras kan. Nah, berarti setiap customer yang datang, diinformasikan saja. Sewaktu-waktu bisa ditanda jadi oleh customer yang lain. Karena sales kita bukan cuma satu. Jadi Pak, maaf ya kalau memang nanti kita sudah dealing, Bapak belum tanda jadi, ya, maka mobil itu tidak bisa dijual ke Bapak gitu loh. Bagaimana seperti itu? Setuju. Saya rasa bukan ada dua solusi ya. Jadi satu yang punya prospek kasih tahu, atau enggak yang kedua ya yang memang customer datang dikasih tahu, diedukasi soal itu. Dan memang customer yang memang belum datang diedukasi soal itu. Jadi nggak perlu di forum lagi ya. Iya. Ya, bagus gitu ya. Iya. Jadi diinformasikan begitu. Jadi nggak boleh manyun lagi nih. Iya. Nggak boleh berantem lagi nih. Jadi kita sepakat ya. Iya. Bahwa hari ini akan kita buat aturan main. Ya, setiap customer datang ataupun yang telepon, kamu harus informasikan sewaktu-waktu bisa tanda jadi dan tidak bisa yang namanya diganggu gugat kalau sudah tanda jadi. Jadi mana cepat dia dapat. Nah, keren ya begitu ya. Oke, jadi lupakan ya yang sudah terjadi di hari kemarin. Ya, saya berharap kalian saling memaafkan. Ya, gue sih sekarang udah terima ya dengan keputusan yang udah dibuat, dengan solusi yang sudah dibuat sama Pak Hendra gitu kan. Dan gue juga berharap kalau kedepannya ya nggak akan ada lagi lah ribut-ribut kayak gini, kayak gitu kan. Ya, semoga aja kita semua juga bisa dewasa. Dan kalau misalkan nantinya juga dia akan kayak gitu lagi sih, ya gue nggak akan pernah tinggal diem gitu ya kan. Kesalahpahaman ini, saya bilang Ica nggak salah, saya bilang Anggi nggak salah, tapi ada kesalahpahaman yang perlu dikelirkan. Ya, boleh salaman dan berpelukan seperti tali habis. Sorry ya. Nah, damai itu kan indah, ya. Sehingga kedepannya kita bisa berkompetisi lagi, jualan dengan sehat, ya, jualan dengan tenang juga. Amin. Ya, saya rasa cukup. Ya, Ya. win-win solusi. Betul ya. Oke, silakan bekerja kembali. Tuhan berkati kalian. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ya walaupun gue setuju sih dengan solusi yang diberikan oleh Pak Hendra ya kan, tapi gue nggak yakin sih bakalan terrealisasi untuk kedepannya kalau punya case yang sama. Gue nggak yakin itu akan direalisasikan karena ya pastilah ujung-ujungnya juga Bapak akan membela Mbak Ica dan alhasil gue yang harus mengalah lagi dan mengalah lagi. Ya kita lihat aja lah nanti kedepannya gimana, nggak ada yang tahu. Nah, itulah mirsa dinamika dalam dunia penjualan atau sales yang mungkin dialami juga di tempat lain ya, khususnya di jual beli mobil bekas. Tentunya saya sebagai pemimpin harus bisa memberikan win-win solusi bagi marketing yang ada di King Gallery. Dan saya senang dan lega akhirnya mereka berdua bisa berdamai. Dan nanti pemirsa pun juga bisa melihat bagaimana keseruan penjualan-penjualan yang ada di King Gallery. Ya tentunya setiap masalah harus dipecahkan, diberikan pemahaman, diberikan juga jalan keluar yang baik bagi para marketing. Ya agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan memang tidak perlu. Tapi bersyukurnya ya King Gallery sampai hari ini masih diberkati. Artinya customer yang masih percaya King Gallery masih datang ya dan masih cukup antusias ya. Karena apa? Karena memang King Gallery sendiri menjaga kualitas mobilnya sampai rebutan pemirsa.
Ya, oke deh. Nantikan keseruan-keseruan lagi di King Gallery.